Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Asa dulu? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Mitos atau fakta? Pernahkah pria atau laki-laki di Minangkabau dibeli untuk dinikahi? Jawabannya iya, tapi simak penjelasan detailnya berikut ini yang akan kita bahas secara santai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk informasi dan video-video menarik lainnya. Sepertinya tema dan perkara ini sudah menjadi perbincangan hangat dari waktu ke waktu dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia bahwa pria Minang dibeli oleh calon istrinya ketika akan dinikahinya. Ada beberapa hal yang berakar kuat di masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia? Karena memang sangat banyak masyarakat suku Minang asli berasimilasi dengan suku lain, menikah, memiliki keturunan, dan hidup di perantauan. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Minang yang mewajibkan anak-anak mudanya merantau dan tidak boleh menetap di kampung. Beberapa hal yang kuat menjadi gambaran umum tentang fenomena pria Minang dibeli oleh calon mempelai wanita antara lain: 1. Harga pria Minang dibeli berdasarkan derajat pendidikannya. Semakin tinggi derajat pendidikan, akan semakin tinggi harganya. Yang kedua, pria Minang dibeli memang dibolehkan. Namun nantinya setelah menikah, sang suami akan memiliki beban lebih seperti menanggung beban biaya pendidikan adik-adik dan ekonomi keluarga calon istri. 3. Pria Minang dibeli meski belum memiliki status pekerjaan yang jelas, belum sejahtera secara ekonomi, tetap dipatok harga sesuai pendidikan dan ini berlaku untuk semua profesi, lamaran hingga pernikahan. Jadi, kita bisa menyimpulkan ketiga hal tadi yang melekat kuat di benak masyarakat umum tentang fenomena pria Minang dibeli. Bahkan pernyataan dan generalisasi seperti ini umum kita ketemukan ketika bergaul di lapangan. Bagi kalian yang di perantauan pasti sering mendengar atau mendapat pertanyaan, pria Minang itu dibeli. Menurut beberapa literatur dan sumber yang berhasil kami himpun, sebenarnya fenomena pria Minang dibeli adalah sebuah proses menuju pernikahan yang disebut uang japui. Keluarga dari pihak calon mempelai wanita akan memberikan beberapa hal kepada pihak calon mempelai pria dengan maksud memuliakan pasangan. Hal ini tentu bisa dipahami bagi mereka yang mempraktekkan hal ini. Bagi yang tidak, mungkin rasa pemahamannya akan kurang terhadap uang japui. Hal ini juga kental dengan budaya matrilineal yang dipegang teguh sampai sekarang oleh masyarakat Minang, yang keturunan merujuk kepada garis ibu. Dari sejarahnya pada zaman dulu, budaya uang japui ini juga terkait pada kondisi ekonomi masyarakat setempat yang miskin dan terjajah. Tanpa profesi yang menjanjikan, biasanya hanya menjadi nelayan, berkebun, berladang, dan bersawah. Kemudian pihak mempelai wanita akan memberikan beberapa harta untuk mengangkat derajat sang pria. Uang japui ini pada akhirnya juga akan digunakan untuk biaya resepsi dan pernikahan. Pada zaman dulu, pengukuran hantaran pihak wanita kepada pihak laki-laki sebenarnya menggunakan emas, bukan uang. Barulah penyesuaian zaman diganti dengan uang, namun tetap dengan nilai yang setara dengan emas. Faktanya, harga lebih tinggi untuk strata sosial laki-laki yang lebih tinggi memang benar adanya. Makanya nilai uang japui juga berdasarkan strata pendidikan atau derajat calon mempelai pria.
Untuk yang satu ini memang rada kontroversi, namun bagi sebagian orang, uang japui ini terinspirasi dari kisah Rasulullah SAW dengan istri pertamanya Siti Khadijah. Saat itu Khadijah yang terpesona dengan kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah dan ingin melamar beliau. Dengan segala penghormatan atas Nabi, Khadijah memberikan sejumlah harta kepada Rasulullah, dan akhirnya mereka menikah lebih kurang 23 tahun hingga akhirnya Khadijah meninggal dunia. Pada dasarnya nominal uang japui ini bisa dimusyawarahkan, namun berdasarkan beberapa sumber yang ada kisarannya di angka 5 juta rupiah hingga kelipatan tinggi, bahkan hingga 50 juta. Terlebih jika kedua calon mempelai memiliki derajat ekonomi yang cukup mapan, jadi tidak ada keberatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi uang japui ini. Seperti pada penjelasan sebelumnya, nominal ini juga banyak berstandar pada derajat pendidikan atau strata sosial si calon mempelai pria. Jika mempelai pria adalah seorang sarjana, maka bisa saja uang japuinya senilai 35 juta rupiah atau setara biaya kuliah semempelai pria. Namun jika calon mempelai pria hanya berpendidikan tingkat SMA atau lebih rendah, maka uang japuinya juga akan lebih murah atau lebih rendah. Jika pihak mempelai wanita kekurangan ekonomi, maka sebaiknya mempelai pria mengurangi atau mempermudah proses uang japui ini. Hal ini tentunya kesepakatan kedua belah pihak demi kelangsungan pernikahan kedua mempelai. Nah, secara umum masyarakat berpikir tradisi ini berlaku untuk seluruh daerah Minangkabau. Tapi faktanya pria Minang dibeli hanya berlaku di daerah Pariaman dan sekitarnya. Sementara daerah lain di Minangkabau tidak mengenal istilah uang japui, terlebih dari pihak wanita ke pihak pria. Jadi tak perlu takut untuk wanita-wanita yang bukan berasal dari Minangkabau ketika jatuh cinta dan ingin menikah dengan pria Minang. Budaya ini bisa saja tidak diterapkan karena sudah lintas budaya. Biasanya pernikahan lintas budaya akan mengambil hal-hal pantas untuk kedua belah pihak tanpa mengunggulkan budaya dari salah satunya. Nah, bagi kalian gadis-gadis Minang pasti tidak akan risau karena budaya seperti itu hanya ada di Pariaman dan beberapa daerah sekitarnya. Bagi yang memang ada calon suami yang berasal dari Pariaman pun tidak perlu terlalu takut, karena uang japui jumlahnya tidak terlalu banyak dan sangat mungkin untuk dimusyawarahkan jumlahnya. Pada dasarnya budaya setempat jangan sampai mempersulit pernikahan, karena pernikahan dua insan sangat penting, baik dari segi psikologi terutama dari segi agama, karena pernikahan umat muslim akan menyempurnakan setengah keimanannya. Para tetua adat, nenek mama, dan perangkat adat setempat juga harus maklum karena masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat basandi syarak basandi kitabullah. Atau dalam pengertian bahasa Indonesia, adat istiadat Minangkabau harus berdasarkan syariat agama dan syariat agama berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Jadi sekian saja pembahasan singkat kita kali ini tentang fenomena pria Minang Babali atau dibeli. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Minangkabau. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih Dunsana.